Okay, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya, Intan Ahmad Official. Ini saya di titik perbatasan JLS Kalidawir Tanggung Gunung, yang sebelah depan belum jadi itu Tanggung Gunung. Ini saya rencana mau ke Patok Gebang ya teman-teman, Pantai Patok Gebang Tanggung Gunung. Jadi dari JLS itu teman-teman ke barat aja, nanti ketemu proyek yang belum jadi ini belok kiri. Dari sini ikuti jalan aja. Oke, tak lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahi majriha wa mursaha, innallaha ghafurur rahim. Amin. Nah, ini ada simpang 3, kita lurus ya teman-teman kalau ke Tanggung Gunung. Kalau ke kiri itu ke pantai sini. Kita ambil lurus. Ini melewati jembatan baru, jembatan sini Tanggung Gunung. Dulu sebelum jembatan ini dibangun masih berupa jembatan buatan ya teman-teman, kayak kayu gitu. Alhamdulillah sudah dibangun, terus jalannya ke Tanggung Gunung perbatasan juga sudah cor. Biasanya kalau daerah-daerah perbatasan itu jalannya susah ya teman-teman, kurang terawat. Tapi ini alhamdulillah sudah cor bagus. Itu ini sudah masuk Desa Jenglong Harjo Tanggung Gunung ya teman-teman. Tinggal ikutin jalan aja kalau ke sini. Saya berangkat dari rumah tadi jam 8 ya teman-teman, sampai sini setengah 9. Karena saya ngerekodnya dari JLS, nggak dari rumah. Seperti itu. Masih banyak tumbuhan pisang, tumbuhan kelapa di sini ya teman-teman. Jadi enaknya kalau hidup di pedesaan atau di lereng atau di pegunungan itu, untuk tumbuhan itu lengkap teman-teman. Kalau di perkotaan kan untuk buat masak aja santan harus beli. Kalau di sini masih nggak perlu beli, masih ada pohon kelapanya. Kalau secara geografisnya ya teman-teman, Pantai Patok Gebang itu di sebelahnya Pantai Ngalur ya teman-teman. Nah, ini tempat tersesat saya kemarin. Setupnya tetap GoPro Hero 5, helm pakai JPE Cross, terus motornya khusus untuk explore Tanggung Gunung saya pakai ini, pakai Revo. Karena untuk Tanggung Gunung sendiri pantainya jalannya agak susah ya teman-teman. Jadi enaknya pakai motor kecil yang bisa liak-liuk gitu. Nah, ini dia teman-teman. Selamat datang Pantai Sanggar Tulungagung. Nah, masuk Gapura ini ya teman-teman arahnya. Jadi untuk ke Pantai Patok Gebang itu jalannya sama. Kalau jalannya sama dengan Pantai Sanggar. Jadi nanti hanya bedanya setelah
di loket masuk setelah jembatan itu penitipan sepeda motor itu, kalau Patok Gebang itu nyemplah kanan, belok kanan ya teman-teman, naik. Kalau ke Sanggar lurus nanti ke Patok Gebang itu ambil lajur kanan, naik. Nah ini jalannya tinggi sekali ya teman-teman, ini sangat menanjak. Langsung jalannya tinggal satu lajur ya teman-teman. Ini saya pakai gigi 2 nggak kuat, saya ambil gigi 1 ya teman-teman. Jadi kalau ke pegunungan utamakan pinter-pinter pakai main persneling ya teman-teman. Ini ada bapaknya bawa kayu, kita berhenti dulu karena bapaknya bawa berat. Nah ini ada panahnya, lurus. Ini ya teman-teman jalannya. Jadi ini kalau teman-teman kesini di musim penghujan pastinya akan sangat susah ya teman-teman, karena masih tanah dan tanah ini pasti berlumpur kalau kena air hujan kayak gitu. Nah ini kalau ke kiri ke Pantai Ngalur, kalau ke lurus ke Pantai Sanggar, Ngalur Sanggar ya teman-teman. Kita ambil kanan. Untuk Patok Gebang jalurnya mirip karena tempatnya itu secara geografis sebelah baratnya Pantai Sanggar ya teman-teman. Oke, ini naik lagi dengan jalan yang terjal bergelombang, turun. Padahal tempat ini Pantai Sanggar itu dulu sempat viral teman-teman, tapi entah kenapa jalannya sampai tahun ini kok belum diperbaiki. Padahal jika ini jalannya diperbaiki akan menghidupi pantainya teman-teman, termasuk menghidupi warga sekitarnya. Oh, sangat terjal teman-teman jalannya. Ini untuk cuaca ini cerah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau kesini pertimbangkan motor yang dipakai ya teman-teman. Usahakan jangan pakai motor yang terlalu rendah, soalnya nanti takutnya gasruk gitu. Sama boncengannya pun juga jangan melebihi 1 ya orang-orang teman-teman. Kalau bonceng lebih dari 1 orang kayaknya bakal susah kalau kesini, soalnya nanjaknya itu tinggi-tinggi dan jalannya seperti ini, bergelombang dan terjal. Sama ibu-ibu hamil jangan kesini ya. Saya pastikan langsung melahirkan jika lewat sini. Ini ya teman-teman jalannya. Aduh.
sok depan saya sampai mentok teman-teman. Ini agak datar jalannya, jadi naiknya itu yang paling tinggi yang sebelah tadi ya teman-teman, ada 2 tuh naiknya tinggi-tinggi. Ini kita turun. Buat teman-teman yang udah pernah main ke Sanggar, dibantu komentarnya ya, sharing. Ini kita berhenti dulu karena bapaknya bawa berat mbahnya. Pak, panen pisang ya teman-teman, karena di sini itu rata-rata nanti di sebelah pantai nanti bakal banyak tumbuhan pisang teman-teman, seperti kebun pisang seperti itu. Rata-rata kalau orang pegunungan itu motornya dimodifikasi teman-teman, biasanya gear belakangnya itu dibesarkan karena buat naik itu enaknya putaran bawah. Jadi kalau bahasa otomotifnya, bahasa mesinnya itu torsi ya teman-teman, nyari torsi, gear belakangnya dibesarkan. Tapi nanti bakal ada efeknya adalah gampang limit ya teman-teman, top speednya itu berkurang. Jadi motor itu yang biasanya gigi 4 bisa 100 km per jam limitnya, setelah gear belakangnya dibesarkan nanti tinggal bakal turun. Kalau terlalu besar banget ya mungkin bisa turun hingga 50% ya teman-teman. Aduh, usahakan kalau kesini kondisi motornya yang prima ya teman-teman, disiapkan. Selain persiapan dengan melihat cuaca, kedua yaitu motor. Kalau teman-teman merasa sayang dengan motornya, kalau kesini bisa naik motor seperti saya ini, motor seperti motor buat bebasan gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada rasa sayang gitu loh. Cara Jawa ini ndak eman. Pak, jalan yang paling rumput ya teman. Nah ini kebun pisangnya. Nah dimodif seperti ini. Kalau motor warga pegunungan itu modifan semua teman-teman, soalnya buat ngangkut barang. Karena kalau pakai pick up yang ataupun truk itu rada susah teman-teman, soalnya jalannya nggak semua cukup untuk mobil pickup sama truk kayak gitu. Nah itu pantai Sanggarnya ya teman-teman, udah kelihatan dari sini. Nah itu pantai Sanggar, dari sini kelihatan. Ini udah deket. Untuk JLS-nya nggak tahu ya teman-teman, bakal atau bakal lewatin yang tadi saya lewatin tadi loh teman-teman, jalan cor tadi atau enggak. Kalau enggak sih
bakal tetap jauh untuk ke Pantai Sanggarnya, tapi mungkin dari pihak JLS pasti untuk wisata diberikan akses sih, jalan exit gitu, seperti pantai JLS di Pucang Laban sama Kalidawir itu kan dibikinkan akses, meskipun nggak sampai pantainya tapi dibikinkan akses biar mudah untuk orang-orang ke pantainya. Nanti tinggal pemerintahan desa aja yang melanjutin sampai titik pantainya. Mungkin Sanggar ini, jalan menuju Sanggar ini menunggu JLS jadi terus kemudian dibangun biar selaras gitu, mungkin ya teman-teman. Nah ini pohon-pohon pisang semua teman-teman, di sini tumbuhannya pisang. Masih ada hewan seperti anjing di sini. Mungkin anjing untuk membantu warga sini ya teman-teman, misal berburu atau gimana gitu. Nah ini masuk di Pantai Sanggar ya teman-teman. Ini jembatannya baru dibangun, mungkin bakal dibangun kiri kanan gitu ya teman-teman, atau cuma satu, saya juga nggak ngerti. Aduh, dan naik lagi. Ini sangat terjal teman-teman. Nah ini kalau lurus ke Sanggar, ini kalau belok ke Adok Gebang, kita ambil kanan ya, kita naik. Oke, salam dulu. Assalamualaikum. Nun sewu, derek langkung, namung ajeng lewat, buatan ajeng ganggu. Ini nanjak ya teman-teman. Saya coba pakai gigi 2 ya teman-teman, masih kuat. Cuma setapak seperti ini ya jalannya teman-teman, untuk ke akses ke Adok Gebang. Depan itu nanjak tinggi, kita turunin gigi pakai gigi 1 aja. Oke, wow, inilah ya teman-teman, makanya saya sarankan kalau kesini pakai motor yang relatif kecil-kecil aja, soalnya kalau motor besar susah kan, handlingnya semakin besar suatu motor semakin susah untuk di handling ya teman-teman, untuk dikendalikan. Nah ini pemandangannya kiri kanan jurang ya teman-teman, jadi ini roda 4 jelas nggak bisa. Kita pelan-pelan aja, tanjakan lagi gigi 1. Assalamualaikum, derek langkung, nak mau ngajeng lewat, buatan ajeng ganggu. Wah niki tinggi ya teman-teman, tanjakannya tinggi dan jalannya kecil. Masih terus nanjak ya teman-teman. Kita pelan-pelan aja, yang penting sampai. Kalau bahasa Jawanya alon-alon, sing penting kelakon. Masih terus, wah di depan nanjak lagi, sangat tinggi itu teman-teman. Langsung gigi 1 persiapan dari bawah, karena kalau teman-teman dari bawah gigi 2 terus di tengah-tengah nurunin gigi biasanya bakal mundur teman-teman, kan ada jeda buat nurunin gigi. Ini sangat nanjak sekali teman-teman, saya agak bohong, mungkin di kamera nggak terlihat nanjak ya, tapi ini sangat nanjak, sangat tinggi nanjaknya. Ini yang jadi problem biasanya waktu pulangnya teman-teman, turunnya itu kalau sepeda motor matic itu rada bahaya teman-teman, soalnya cuma main rem. Oke,
seperti ini. Nah, ini kebun pisang semua teman-teman. Jadi warga sini menanam pisangnya sampai di atas seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada anak panah lurus ya teman-teman. Ini anak arahnya lurus ke sana ya, atau ke sini. Ini maksudnya soalnya kebalik ini teman-teman, kayaknya seperti ini. Oh, belok berarti ya teman-teman. Ini bentar ya teman-teman, saya lihat HP dulu, soalnya saya juga nyatet arah-arahnya di HP teman-teman. Oh, ini ke kiri teman-teman. Jadi ini ke kiri, ini arah-arahnya ke kiri. Di depan itu jalannya mulai diperbaiki ya teman-teman. Ini diperbaiki panjang atau enggak ya, nanti kalau masuk dimarahin. Ini jalannya diperbaiki ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi buat ke Pondok Gebang jalannya sudah diperbaiki, tapi masih nunggu kering ya teman-teman. Ini kok panjang mon, masih basah kayaknya, tapi bisa lewat sampingnya ya teman-teman. Kita lewat sampingnya pelan-pelan aja. Nah, dari sini jalannya sudah lebar teman, agak lebar karena sini jalannya diperbaiki, akhirnya bikin jalan baru di sebelah kirinya. Tapi untuk mobil tetap nggak bisa ya teman-teman. Ini jalurnya, ini kalau lurus, kalau nggak salah sih ke Kali Pucung kayaknya ya teman-teman. Sebentar. Ya, ini jalurnya teman-teman. Jalurnya itu ambil kiri. Ini kalau lurus ke Kali Pucung, pantai Kali Pucung. Nanti kita mampir juga ke sana. Kita ke Pondok Gebang dulu ya teman-teman. Nah, kita ambil kiri. Menurun, jalannya menurun. Sepertinya itu pos ya teman-teman, pos buat penitipan sepeda motor atau ojeknya gitu mungkin teman-teman. Oh, jalannya sangat menembus semak belukar ya teman-teman untuk Pondok Gebang sendiri. Amit nun sewu derek langkung, namung ajeng lewat, boten ajeng ganggu. Usahakan salam ya teman-teman, karena biar bagaimanapun yang tinggal di bumi ini, yang tinggal di tanah ini bukan cuma kita, apalagi kita kalau nggak pernah kesini namanya kita itu tamu, jadi harus jaga sikap. Oh, ngerekod lagi ya teman-teman, minta rekod lagi soalnya udah nggak bisa 1 jam terus satu video teman-teman, jadi terbagi gitu. Nah, seperti ini jalannya semak belukar ya teman-teman untuk ke Pondok Gebang. Tetap hati-hati, tanjakan tinggi, ambil gigi 1, gas pelan-pelan, yang penting jalan. Assalamualaikum, derek langkung, namung ajeng lewat, mboten ajeng ganggu. Nah, ini kayaknya turun sih teman-teman, kalau ke sana bukan jalan kayaknya, ini turun. Nah, kita turun.
Nah ini kita ambil ke itu, kok panahnya ke lurus ya teman-teman. Bentar. Itu panahnya lurus teman-teman, tapi coba ke sana dulu ya. Tapi itu aja jalur sih sebenarnya, tapi di sini panahnya kok lurus. Kita lurus saja ya, ikuti anak panah tersebut. Oke, sangat tinggi ya semaknya teman-teman. Saya baru pertama ke sini teman-teman, jadi masih ibaratnya nyari-nyari gitu. Waduh, ini turun ya teman-teman. Ini sudah dicor turunnya, alhamdulillahnya. Jadi sudah ada sedikit pembangunan tapi belum merata ya teman-teman untuk akses ke Patok Gebangnya. Ini ada mungkin tempat penitipan sepeda motor kayaknya. Ini jalannya tanah lagi. Nah lemahnya tanahnya tanah gembur apa gimana ini namanya teman-teman. Tanah yang kalau kena air itu gampang melotrok teman-teman. Cara bahasanya melotrok, bahasa Indonesianya apa gak ngerti aku. Nah ini turun lagi, agak curam dan bertanah jalannya. Oke, pelan-pelan aja. Amit nun sewu nderek langkung, namung ajeng lewat mboten ajeng ganggu. Untuk pengucapan salam itu boleh yang pakai bahasa Jawa, yang ngerti bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Intinya itu intinya niatnya sama aja gitu aja teman-teman. Permisi kayak gitu. Nah, ini semakin kecil ya jalannya teman-teman. Terus menurun, jalannya amat kecil sekali. Belum nampak pantainya karena pohon pisangnya ini tinggi-tinggi teman-teman. Nah pelan-pelan aja. Nah ini sampai di pos ya, ini kayaknya pos buat yang jaga pantainya atau yang apa ya, penitipan sepeda motor atau gimana gitu mungkin. Nah ini ada panahnya, nah panah belok kiri ya teman-teman. Kita belok kiri turun. Ini jalanan sudah mulai nurun, nggak nanjak lagi. Nah itu nanti untuk pulangnya nanjaknya agak menguras tenaga ya teman-teman, soalnya turunannya juga banyak. Nah ini jalurnya kayaknya sini sih. Jadi beberapa memang mungkin saya cuma pakai feeling ya teman-teman, karena cuma sendiri juga baru pertama kesini ya, semoga aja nggak nyasar gitu. Nah ketemu jalan cor lagi. Oke, turun lagi kita teman-teman, pelan-pelan aja. Full pohon pisang ini teman-teman. Ambil turun lagi, ini terus menurun ya teman-teman. Mungkin sudah dekat. Ini ada motornya bapaknya pengepul pisang, kita tanya dulu ya. Pak ngapunten, nderek tangklet ajeng teng Patok Gebang napa leres mriki lek Pate Mas? Patok Gebang nggih. Mriki Pak nggih. Lek ne teng Kali Pucung niku lewate pundi Pak? Mriko wau. Niku nyemplai pundi Pak?
Ya sampean mau kan munggah ngiri. Nggih. Ya, sama sing lurus kanan, sing lurus. Sing lurus niku Kali Pucung. Lek njung Pakis Pak nih. Niki Pantai Jembakes Pantai Gebang mriki. Oh, sami ngoten margine. Tunggal niki. Oh, nggih. Ini sak dari tunggal. Niku Pantai Gebang. Nggih. Jembakes ini pun cerak mriku. Oh, pun celak Pak nggih. Nggih, sembah nuwun Mas nggih. Nyampe ta? Nggih, ya, Mbak. Kula namung rejo tangan mriku daleme. Nggih. Panen apa to, Pak? Panen? Ngoten mboten amban iki. Oh, ngoten. Monggo Pak, bareng. Jadi bener ya teman-teman, alhamdulillah nggak kesasar meskipun tadi pakai feeling. Ini maaf Pak. Aduh. Kata bapaknya udah deket dan ini akses menuju Pondok Gebang sama Tanjung Pakis ya teman-teman. Kalau Kali Pucung yang bener tadi yang saya katakan lurus. Nah ini sebelah kiri saya jurang teman-teman, jadi ya harus hati-hati. Makanya kalau musim penghujan jangan ke sini. Saya katakan nggak usah sok-sokan merasa wow, pengen di wow orang terus musim hujan ke sini, bahaya. Nah ini dia teman-teman. Kita berhenti dulu. Ini kayaknya ambilnya bentar ya teman-teman, kita lihat catatannya. Dan saya itu nah ini ambil mana ya, kiri apa lurus ya? Emang kok enggak takut bapak kayaknya kiri teman-teman ya. Kita pakai feeling lagi. Itu ada anak panahnya tapi jatuh pohon pisang, itu anak panahnya di pohon pisang. Aduh, sepedaku mentok. Ini kayaknya kalau ke Pondok Gebang kiri, Tanjung Pakis ke sana kayaknya ya teman-teman. Nanti kita validasi lagi. Kita kiri dulu. Oh ini ada anak panahnya. Ini ya teman-teman, kiri ya. Nah ini juga ada anak panahnya lagi. Masih sangat menurun curam ya teman-teman. Kita kalau kayak gini pakai gigi satu, nggak perlu dikopling, tambah rem buat nahan. Nah maksud saya pakai motor matic di sini susah itu ini teman-teman, karena matic itu nggak punya engine brake teman-teman. Kalau motor manual kayak gini kan kita masukkan gigi satu, putaran roda itu ikut putaran mesin kan. Gigi satu putaran rodanya nggak terlalu cepet gitu loh teman-teman. Paham ya teman-teman? Saya ngucapinnya susah soalnya saya juga ini hati-hati lewatnya. Jadi sambil sambil mengemudikan. Oh pohon pisangnya rubuh teman-teman. Nah ini aduh ya apa iki, berapa sini ya tiba aku. Oke, kita terobos aja ya teman-teman, karena kalau mau ngangkat sendiri juga susah. Yang penting nggak kena buah pisangnya. Kalau kena pohonnya kan nggak apa-apa. Ini sepertinya udah deket teman-teman, lihat. Nah itu ada anak panah lagi. Aduh, kalau di anak panahnya itu disuruh belok kiri ya teman-teman, tapi itu udah ada pantai. Coba kita lurus saja ya. Ini udah ada pantai. Nggak tahu tadi anak panahnya kok nyuruh belok kiri. Nah ini dia teman-teman, kita sudah sampai. Oh ini ada jalurnya teman-teman. Ini kayaknya pantai Tanjung Pakis ya teman-teman kayaknya. Oh iya ini teman-teman, ini pantai Tanjung Pakis teman-teman.
kita udah sampai di pantai Tanjung Pakis. Ini pemandangannya. Pasirnya masih putih sekali ya teman-teman. Untuk kotorannya bukan kotoran ini kotoran dari laut teman-teman, bukan kotoran perbuatan manusia sih kalau menurut saya. Masih sangat alami sekali karena ini jarang ada yang tahu untuk pantai ke sini karena aksesnya pun sangat susah ya teman-teman. Mungkin kita taruh pantangannya di sini. Jalan-jalan ya teman-teman. Nah, lihat. Tipis-tipis saja. Itu kayak ada di sana itu kayak ada terowongan gitu. Tapi berhubung ombaknya besar nggak bisa ke sana. Itu ya teman-teman keindahan di pantai Tanjung Pakis, Tanggung Gunung. Ini pemandangannya bebatuan. Tadi ya teman-teman. Tanjung Pakis. Sama di sana juga ada pemandangannya. Nah itu bebatuannya. Jadi pantai ini nggak tergolong lebar kayak pantai yang kita kunjungi sebelumnya teman-teman. Oh ombaknya relatif nggak terlalu luas karena diapit dua tebing. Untuk sinyal di sini nggak ada ya teman-teman. Saya pakai provider Indosat, nggak tahu kalau Telkomsel bakalan ada atau enggak, nggak tahu ya teman-teman. Nah, ini pantai Tanjung Pakis namanya teman-teman, bukan Tanjung Pakis ya. Kalau Tanjung Pakis itu yang ada di Karawang. Tuh. Pantai Tanjung Pakis, Jenglung Harjo, Tanggung Gunung ya, Tulungagung teman-teman. Jadi ini pantai yang dihimpit oleh dua tebing. Kalau itu tebing Patok Gebang kalau nggak salah, sementara yang sana itu Kali Pucung gitu. Jadi Tanjung Pakis ini berada di tengah-tengahnya Patok Gebang sama apa namanya, Kali Pucung. Masih sangat alami ya teman-teman. Bahkan nggak seperti pantai-pantai sebelumnya yang ada orang jualan, di sini nggak ada. Karena memang sangat minimnya yang berkunjung ke sini. Jadi untuk ombaknya kayak gitu teman-teman. Kayak untuk berjualan di sini pun ya gimana mau jualan kalau nggak ada yang beli kan gitu. Ya semoga atas video ini teman-teman banyak yang kesini
pantai ini juga banyak yang mengunjungi dan pada akhirnya bisa memajukan ekonomi warga sini, khususnya dan umumnya warga Kabupaten Tulungagung ya teman-teman, pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Ya mungkin itu explore kali ini. Kalau teman-teman mau ke sini boleh tanya-tanya saya untuk jalurnya biar nggak kebingungan atau nggak kesasar gitu ya teman-teman. Nah ini karena masih ada 2 pantai lagi yang ingin saya kunjungi dan sementara memori kamera saya ini terbatas teman-teman, cuma 64 GB, sementara satu video itu bisa 5 GB 7 GB lebih kadang. Kan nanti ada perjalanan juga yang cukup jauh, jadi memakan banyak waktu juga, terus baterainya juga. Jadi saya cuma mengefisiensi biar ketiga pantai ini bisa terekam kayak gitu. Kalau teman-teman kurang puas mohon maaf ya. Teman-teman kalau puasnya bisa kesini sendiri kayak gitu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Tanjung Pakis.